Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini buat kemurahan dan kebajikan yang terus kau nyatakan di sepanjang hari. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Buat rahmatmu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur warna indah Kau bisa punya kasih dan selalu baru datang pernah terlambat rasa sedih kamu di sepanjang hidupku. Bapa Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik,
kasih-Mu melimpah berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin. Tuhan yang syukur Tuhan hari yang Kau hari selanjutnya kasih dan rahmat-Mu selalu merupakan dan pernah melampau dosa setia yang di sepanjang hidup. Kasih dan yang baik, baik, sangat baik, dan amat baik, selalu baik, selamanya baik.
sampai kesudahan. Kasih setiamu tak habis-habisnya rahmat bagi kami. Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih. Dan pujilah namamu. Pujilah namamu. Yesus. Apa yang kekal tak dapat, Allah yang perkasa, nasihat yang ajaib, Bapa yang baik, kami bersyukur, kami bersyukur, Bapa yang sepertimu. Terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, selalu baik, selamanya kau baik bagi kami. Kau nyatakan, kau tunjukkan kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Engkau penolong yang setia, tak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami. Pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami.
Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Haleluya. Ajaib kau. Ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya kepadamu kami berharap, kami percaya, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin. Sebab itu kami mau terus berpegang pada janji-janji firman-Mu. Kami percaya kepadamu. Kami nanti-nantikan Engkau di setiap waktu dalam hidup kami. Sebab Kau pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Sebab Kau jawaban yang tak pernah salah. Pertolongan dalam kebutuhan kami. Kau kekuatan dalam kelemahan kami. Kau segalanya bagi kami. Hanya Engkau, Yesus Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami percayakan hidup. Allah yang terbukti setia sampai hari ini. Engkau yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku.
yang menolongku. Ku pandang wajahmu yang berseri, pertolongan datang dariku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan tentang kekuatan, ya, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Ku takkan sendiri, yang dapat Tuhan yang menolongku. Tuhan dan wajahmu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku, ya. Kaulah Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Dan harapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Dan janji firman-Mu ya dan amin bagi kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi, Bapak Pagi. Ibu, teman-teman semua. Kita melanjutkan renungan harian kita, saat teduh kita yang hari ini sudah sampai di Yeremia pasalnya yang ke-25. Ada dua perikop cukup panjang, ya. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Perikop yang pertama, yang berjudul Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Ayat yang pertama, firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel.
Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis di dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Sementara sampai di sini dulu perikop yang pertama, ayat sampai ayatnya yang ke-14 ya. Jadi dari ayat yang pertama kita melihat bagaimana uh, pada pemerintahan yang keempat dari Raja Yoyakim ya terhadap Yehuda, dan di sisi lain, di tempat lain, pemerintahan yang pertama dari Nebukadnezar asal atas uh, bangsa Babel ya. Firman Tuhan ini datang kepada eh, Yeremia untuk disampaikan kepada Yehuda ya. Yang menarik adalah ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kita bisa melihat bahwa eh, selama 23 tahun sudah Tuhan berfirman terus-menerus kepada bangsa Yehuda ya. Jadi itu bukan waktu yang singkat, ya, waktu yang lama, 23 tahun Tuhan terus tetap bersabar ya kepada bangsa Yehuda dan terus-menerus berfirman kepada bangsa Yehuda. Bahkan bukan hanya mengutus Yeremia ya, mengutus nabi-nabi dan hamba-hambanya yang lain menyuruhkan pertobatan kepada bangsa Yehuda ya. Tetapi kita bisa melihat ya, mereka tidak mendengarkan sedikit pun ya apa yang disampaikan oleh nabi-nabi, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada mereka ya. Kalau kemarin ada apa namanya disampaikan bahwa
ada orang-orang yang berpendapat bahwa Tuhan yang di perjanjian lama berbeda dengan Tuhan yang perjanjian baru, ya, karena perjanjian lama eh, suka marah, ya, suka menghukum, sementara di perjanjian baru penuh dengan kasih karunia, ya. Pak Eri udah jelaskan bahwa eh, justru kita melihat, ya, betapa besar kesabaran, ya, betapa besar kasih sayang Tuhan di perjanjian lama kepada kita, ya, kepada bangsa Israel maksudnya pada waktu itu, ya. Eh, Terus-menerus berusaha, terus-menerus berupaya untuk supaya bangsa Yehuda, bangsa Israel bisa bertobat dan datang kepada Tuhan, ya. Jadi selain Yeremia dikirim juga nabi-nabi yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain untuk menyerukan pertobatan, tetapi tetap saja bangsa Yehuda tidak mendengarkan dan ini menimbulkan sakit hati Tuhan kepada mereka, ya. Sehingga konsekuensinya kita tahu, ya, bahwa eh, mereka akan dijajah oleh Nebukadnezar, ya, bangsa Babel pada waktu itu, dan diperkirakan akan dijajah selama 70 tahun lamanya, ya. Dan kemungkinan kitab inilah nanti yang dibaca oleh Daniel, ya. Kalau kita baca nanti kitab Daniel, bagaimana dia menghitung dan eh, 70 tahun itu, dan dia berdoa supaya Tuhan boleh mengampuni bangsa Israel pada waktu itu. Poin-poin apa yang mungkin bisa kita pelajari, ya, dari perikop yang pertama ini? Tentu berulang-ulang, ya. Poin yang pertama adalah bahwa eh, kasih dan pendisiplinan dari Tuhan itu tentu kita melihat sangat seimbang, ya. Tuhan ada Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih kepada bangsa Yuda, ya, kepada kita, ya. Tapi juga pendisiplinan Tuhan itu eh, jelas bagi kita, ya, bahwa selalu ada eh, hal yang Tuhan izinkan untuk kita mengalami pendisiplinan dari Dia, ya. Bukan karena Tuhan itu kejam atau Tuhan itu pemarah, tapi justru tujuannya adalah supaya kita mengalami pertobatan dari Tuhan, ya. Jadi kita melihat bagaimana 25 23 tahun bangsa Yehuda dalam pasal ini kita melihat ditegur, diingatkan, ya, tetapi tetap tidak mendengar, ya. Akhirnya kemudian eh, diancamkan hal yang mengerikan bagi bangsa Yehuda pada waktu itu. Kemudian Tuhan mengizinkan 70 tahun masa kegelapan bagi bangsa Yehuda, bangsa Israel, ya. Tetapi setelah 70 tahun Tuhan juga berjanji akan membangkitkan kembali bangsa Israel dan menghukum bangsa Babel yang telah menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Jadi eh, kasih dan pendisiplinan Tuhan itu selalu seimbang bagi kita, ya. Yang kedua, tentu kita harus mengingat bahwa sekali lagi, ya, melalui pasal ini kita diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, semua itu selalu ada konsekuensinya, ya. Kalau kita melakukan hal kebenaran, tentu em, efeknya, dampaknya itu tentu bagi kita sendiri. Demikian juga, ya, kalau kita melakukan hal yang salah, melakukan dosa, ya, maka itu juga efeknya bagi kita sendiri. Selalu ada konsekuensi atas segala apapun yang kita perbuat atau apapun yang kita lakukan. Eh, Jebakan yang selalu kita jatuh ke dalamnya adalah bahwa kita berpikir masih ada waktu, ya, untuk bermain-main dengan dosa, untuk bermain-main dengan kesalahan, ya. Tuhan selalu memang memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kembali bertobat kepadanya, tetapi justru kita sendirilah, ya, yang sebenarnya kehabisan waktu, ya, karena kita terbatas. Kita tahu Tuhan tidak terbatas, tetapi kita selalu memiliki batas waktu yang kita sendiri tidak tahu kapan waktunya. Oleh karena itu, ya, mari kita selalu memiliki hati yang lemah lembut ketika kita ditegur, ya, ketika kita diingatkan, ya,
Mari kita memiliki hati yang lemah lembut untuk kembali datang kepada Tuhan. Saya akan lanjutkan perikop yang berikutnya, yaitu ayatnya yang ke-15, yang berjudul Piala Amarah Tuhan atas Bangsa-Bangsa. Ayat 15, beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku ke piala berisi anggur kehangatan amarah ini dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda, beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya, untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan, dan sasaran suitan, dan kutuk, seperti halnya pada hari ini. Kepada Fir'aun, Raja Mesir, beserta pegawai-pegawainya, dan pemuka-pemukanya dan segenap rakyatnya, juga kepada semua orang campuran dari berbagai-bagai bangsa, kepada semua raja negeri Us, kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron, dan orang-orang yang masih tinggal hidup di Asdod, kepada Edom, Moab, dan Bani Amon, kepada semua raja Tirus, semua raja Sidon, dan kepada raja-raja tanah pesisir di seberang laut, kepada Dedan, Tema, Bus, dan kepada orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, kepada semua raja Arab yang tinggal di padang gurun, kepada semua raja Zimri, kepada semua raja Elam, dan kepada semua raja Madai, kepada semua raja dari utara yang dekat dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi, juga Raja Sesah akan meminumnya sesudah mereka. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah. Rebahlah dan jangan bangun lagi oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya. Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas genap penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan engkau ini, nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka, katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dan bangsa dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati, terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pedang, menjadi pupuk di ladang. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala. Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba, sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar, para gembala berteriak, dan para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusakkan padang gembalaan mereka, dan sunyi sepilah padang rumput yang sentosa oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Ayat 38, seperti singa ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka
sudah menjadi ketandusan oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Ya, eh, jadi kita bisa melihat di sini bagaimana piala amarah Tuhan itu telah diberi kepada bangsa-bangsa, ya. Eh, yang pertama-tama tentu kepada Yehuda, yang umat Tuhan sendiri, lalu kepada bangsa-bangsa yang lain, sampai yang terakhir katanya kepada Sesa, ya. Sesa ini ternyata nama lain daripada bangsa Babel, ya. Itu yang terakhir yang nanti akan menjajah Yehuda, ya. Nah, kita tahu bahwa nubuatan yang diberikan kepada Yeremia ini, ya, menjadi kenyataan, ya, di dalam sejarah. Jadi poinnya apa yang bisa kita pelajari kalau kita melihat bagaimana Tuhan tidak hanya marah kepada bangsa Yehuda, tetapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya, tentu kita belajar di sini bahwa Allah itu berkuasa, ya, dan berdaulat atas semua bangsa-bangsa, bukan cuma kepada bangsa Israel juga, tapi Allah dengan segala firman-Nya, dengan segala kekuatannya, dengan segala kuasanya, ya, Dia berdaulat penuh kepada seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi kita implikasikan dengan keadaan kita sekarang, ya, apapun yang hari-hari ini sedang kita dengar, ya, bahwa keadaan dunia, keadaan ekonomi dunia hari-hari ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, ya. Eh, kita tahu bahwa eh, apa peperangan perang dagang, ya, perang dagang antara Amerika dan Cina, ya, merembet ke sampai kemana-mana, ya. Amerika telah menetapkan pajak baru kepada bangsa-bangsa, ya, pajak impor yang baru kepada bangsa-bangsa, dan mendapat respon negatif dari bangsa-bangsa, ya. Dan sekarang sedang demo besar-besaran di seluruh negara bagian Amerika. Kita dengar beritanya, ya. Eh, kita juga sedang tidak baik-baik saja, ya. Dolar semakin naik, ya, dan lain sebagainya. Eh, Poinnya adalah bahwa keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik ini, ya, eh, kita percayakan kepada Tuhan bahwa apapun yang sedang terjadi, perubahan ekonomi, perubahan sosial, ya, perubahan politik, ya, kita bawa kepada Tuhan, ya, karena kita tahu Tuhanlah yang punya kuasa, Tuhanlah yang berdaulat penuh, ya, kepada bangsa kita dan kepada bangsa-bangsa yang lain. Bagian kita adalah tetap terus punya pengharapan, tetap terus punya kepercayaan bahwa tangan Tuhan selalu menolong dan menopang kita, ya. Jadi udah banyak ramalan-ramalan, ya. Ada pendeta yang meramalkan bahwa krisis akan terjadi dari tahun 2025 ini sampai 10 tahun ke depan, ya. Maka dianjurkan begini, begitu, begini, ya. Dan itu dikuatkan oleh para ahli-ahli ekonomi dunia, ya. Tetapi sekali lagi, ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa penuh, ya. Mari kita tetap berpegang kepada firman-Nya, ya, apapun yang terjadi, perubahan-perubahan apapun, ya, ancaman-ancaman apapun yang kita khawatirkan akan terjadi di masa yang akan datang, ya, kita jangan takut, ya. Sekali lagi, Tuhan punya kuasa atas segala bangsa di muka bumi ini, ya. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Pak Heri. Ya, beberapa poin saya kembalikan kepada Pak Heri untuk melengkapinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman pagi hari ini. Jadi sekali lagi kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sesungguhnya kita punya Allah yang adalah kasih, dan kasihnya itu tidak berkesudahan. Kasihnya itu yang membuat sabarnya itu panjang sabar. Nah, berkali-kali saya katakan yang namanya panjang sabar, mau sepanjang-panjangnya, namanya panjang itu pasti ada batas ukurannya Bapak Ibu. Walaupun tentu kalau dulu mungkin banyak orang yang hanya sepintas baca Alkitab, wah Allah murka, seakan-akan baru sekali buat salah langsung dilibas habis sama Tuhan. Tapi setelah kita baca hari demi hari, terus kita renung, dan kita pahami secara lebih rinci, ternyata memang
sabarnya Tuhan itu panjangnya minta ampun. Dari ayat yang kita baca hari ini, yang tadi Pak Ramli sampaikan aja, Tuhan masih berpanjang sabar tuh 23 tahun. Bahkan dengan berkali-kali dikirim nabi-nabi yang berbeda-beda hanya untuk menyampaikan satu pesan untuk bangsa Israel bertobat, dengerin firman Tuhan, itu pun juga enggak. Dan seperti yang pernah saya katakan, kenapa harus 70 tahun di Babel? Itu karena mereka melalaikan tahun-tahun Sabat sebanyak 70 kali. Nah, artinya apa? Kan tahun Sabat itu tahun ke-7. Kalau sampai 70 kali mereka merayakan tahun Sabat, itu kan artinya 70 kali 7, 490 tahun. Bayanginlah panjang sabarnya Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang salah memandang Allah melalui kacamata perjanjian lama, katanya bahwa Allah di perjanjian lama itu tukang marah, tukang murka, wah dia bacanya kurang teliti. Ya, bayang kalau 490 tahun umur kita juga nggak sampai segitu. Kalau dibandingkan dengan umur kita sekarang, wah, nggak ada apa-apanya. Anggaplah kalau yang kita ambil 23 tahun saja itu tadi Bapak Ibu. Makanya ada orang yang kita lihat, kenapa ya dia jahat kok umurnya panjang ya? Bayanginlah Tuhan bisa nunggu sampai 23 tahun. Banyak pasangan aja nggak tahan nunggu sampai 1 tahun. 5 tahun. Ada yang nunggu 19 tahun, nah, yang saya tahu hari ini. Ada yang berapa tahun ya panjang sabarnya ya. Nah, tapi panjang sabar Tuhan itu pun masih lebih dari itu Bapak Ibu. Nah, jadi jangan baca sepintas-sepintas tanpa direnungkan, ya nanti kita bisa salah. Tapi sekali lagi pagi hari ini kita diingatkan Tuhan, ya Allah itu kasih, kasih itu kekal karena Allah itu kekal, tapi ingat Allah itu juga adil. Adil itu artinya orang yang bersalah ya harus terima konsekuensinya. Walaupun sekali lagi kita lihat konsekuensi yang Tuhan berikan kepada kita, itu pun kan seperti kitab Ibrani katakan. Memang didikan itu, waktu diberi itu nggak enak Bapak Ibu. Bahkan ketika bangsa Israel didisiplin, dididik untuk ditawan di Babel, itu pun kan untuk memproses hati mereka. Sehingga seperti yang kemarin saya katakan, Tuhan tuh lebih fokus beresin hati kita sebenarnya. Bukan beresin masalah kita. Sehingga kadang kita bisa salah mengerti ketika Tuhan mau beresin hati kita kan dengan pendisiplinan. Nah, kita lebih fokus kepada hal-hal yang nggak enak untuk daging kita. Ya sama seperti anak-anak. Makanya berkali-kali sih sederhana. Makanya kenapa Tuhan itu menggambarkan dirinya itu pribadi Bapak. Dan dia Bapak yang kekal kan kitab Yesaya katakan. Dari dulu dia itu Bapak. Bapak itu mendisiplin anak itu bukan karena marah, bukan karena ego harga dirinya, bukan. Tapi untuk mendatangkan kebaikan. Nah, cuman kalau anak yang kekanak-kanakan, dia nggak ngerti, nggak memahami maksud tujuan bapaknya mendisiplin dia, itu, wah, dia cuma ngecap, papa marah, papa jahat, papa nggak baik. Nah, seperti itulah kadang orang orang memandang Tuhan, bahkan orang Kristen lah secara khusus tentunya. Wah, Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh murka. Baru semalam ada lagi yang WA, kok Tuhan nggak pernah jawab doa? Saya sudah ngaku dosa loh, Pak. Dan saya selalu ingatkan, udah berkali-kali saya bilang, Tuhan itu selalu dengar kita, Tuhan selalu jawab kita. Cuman jawabannya kan haknya Tuhan. Bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Bapak berdamai saja dengan proses yang Tuhan sedang izinkan. Jangan Bapak merasa Bapak sudah berubah dan menuntut orang sekeliling Bapak untuk berubah. Semakin Bapak menuntut orang berubah sesuai dengan apa yang Bapak mau, semakin kecewalah Bapak. Dan ujung-ujungnya Tuhan lagi yang disalahkan. Nah, makanya Bapak Ibu berdamai dengan hati kita, berdamai dengan keadaan kita, dan tentu dimulai berdamai dengan Tuhan. Dengan kita bisa memandang, iya, Tuhan itu mau apapun yang dia buat, dia itu baik. Bahkan seperti berkali-kali saya katakan, waktu dia nggak berbuat apa-apa menurut kita, itu pun karena dia baik bagi kita. Jadi, wow, memang Tuhan itu panjang sabar.
Dan belum ada yang menyaingi panjang sabarnya Tuhan, saya katakan tadi. Saya nggak tahu, sekali lagi Bapak Ibu, panjang sabarnya Bapak Ibu itu berapa lama. Berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Nah kalau Tuhan ini, aduh, udah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun. Secara khusus kemudian diingetin sampai 23 tahun. Memanglah bangsa Israel itu tegar tengkuk keras kepala. Jadi kita ngomong gini, janganlah sampai aku seperti itu ya. Cukuplah ketika Roh Kudus ingatkan, langsung tobat. Jangan tunggu. Makanya firman Tuhan katakan, kalau hari ini sekiranya engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Cepat bertobat. Itu rendah hati, lemah lembut Bapak Ibu. Jadi hari ini sekali lagi kita diingatkan, Tuhan itu panjang sabar. Tapi kalau kita tetap ngeyel, nggak mau taat, ya konsekuensi harus kita terima. Dan sekali lagi ingat, konsekuensi itu pun kita terima untuk memperbaiki hati kita, untuk memproses hidup kita. Jadi jangan pernah memandang salah terhadap Tuhan. Jadi mari bersyukur, dan kalau nggak mau terima proses untuk mendisiplin kita, untuk memulihkan hati kita, ya milikilah hati yang rendah hati, lemah lembut. Makanya Amsal 4:23 katakan sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mari kita jaga hati kita untuk kita peka dengar suara Tuhan, sehingga kalau Tuhan ingatkan kita, nasihati kita, apalagi sampai tegur kita, ya kita segera bertobat Bapak Ibu. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan. Dan kalau bicara seperti apa yang Pak Ramli katakan di perikop yang kedua, ya hari-hari ini Tuhan sedang menggenapi apa yang dituliskannya. Artinya kalau kesusahan, ketidakstabilan ekonomi, itu juga adalah penggenapan apa yang Tuhan katakan mengenai tanda-tanda kedatangannya. Maka percayalah juga janji perlindungannya bagi orang yang menanti-nantikan dia. Itu juga berlaku Bapak Ibu. Jadi bukan cuman memandang, wah, perang di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, kesukaran di mana-mana, itu penggenapan. Tapi bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, percayalah juga, janji Tuhan melindungi, memelihara, menjaga, itu juga digenapi dalam hidup kita. Jadi mari terus berjaga-jaga berdoa, lakukan apa yang harus kita lakukan dalam pimpinan tuntunan Tuhan, dan percayalah, kita nggak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Karena itu firman Tuhan yang menjamin. Bekerja saja dalam penyertaan Tuhan, lakukan saja dalam tuntunan Tuhan. Nikmati dan syukuri semuanya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mas, kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan. Nanti tutup sama Pak Dr. Ramli. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan dalam deal kami, ya Bapak. Biarlah selalu kami ada di hadapan-Mu, Tuhan, di hati-Mu, dan kami juga mengenal isi hati-Mu dan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berikan kami selalu hikmat atau budi kuasa penyertaan-Mu, Tuhan, dalam menghadapi hari-hari kami sepanjang hari ini ya Bapak. Berikan kami juga kebenaran-Mu, Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu terus memancar dalam hidup kami, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami senantiasa ya Bapak. Dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hati kami, biarlah kebenaran itu yang muncul Tuhan, dan Tuhan saja yang dimenangkan atas segala kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk Pak Ramli ya Bapak, biar Kau tambah-tambahkan hikmat, atau budi kuasa, penyertaan dalam pelayanan, dalam kerjaan ya Bapak, dalam usaha apapun ya yang dilakukan Pak Ramli, biarlah Kau memberkati, menyertai ya Bapak. Memberkati terus istri, anak-anaknya ya Bapak, memberikan umur panjang, damai sejahtera, kesehatan, terus menyertai Pak Ramli ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk anak Pak Ramli Tuhan, Freya Nainggolan,
SH Tuhan yang akan mengikuti ujian seleksi masuk UI, program pasca sarjana jurusan kenotarisan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan hikmat sehingga setiap ujian itu dapat selesai dengan baik dan dia diterima ya Bapak. Tapi kehendak-Mu saja yang jadi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Biar Engkau memberkati bangsa Indonesia ini ya Bapak. Sehingga bangsa Indonesia ini semakin hari semakin baik ya Bapak. Semakin bersatu, semakin terjadi keharmonisan ya Bapak. Dan kami pakai terus hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan untuk bergerak maju, memenangkan banyak jiwa, menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapak. Berkati juga Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara Tuhan, biar ia dapat memimpin dengan roh takut akan Tuhan, yang memberikan kesejahteraan bagi kami ya Bapak, dan apapun yang diputuskan itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Dan biarlah Engkau memberkati terus daerah tempat kami tinggal Tuhan. Biarlah kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami juga ya Bapak. Jauhkan kami dari bencana alam, dari apapun yang tidak baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kembali kami bersyukur, berterima kasih karena kami percaya Tuhan telah memberkati persekutuan fellowship kami, Koramdio kami pada pagi ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan panjang sabar terhadap kami, dan juga Tuhan rindu untuk mendisiplin kami supaya kami boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan punya kendali atas seluruh kehidupan kami. Dan biarlah kami sekali lagi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sepanjang kehidupan kami pada hari ini dan sampai seterusnya. Kami serahkan hidup kami, Tuhan, hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati apapun aktivitas kami pada hari ini. Tuhan berkati sehingga apapun yang kami kerjakan boleh Tuhan buat berhasil. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada-Mu, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ibu Dorcas kemo hari ini ya? Iya Pak, kemo.